Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran fikih tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang tema yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu pembunuhan. Baiklah, kita sudah sering menyaksikan berbagai berita tentang pembunuhan, baik di televisi, koran, bahkan di sosial media. Misalnya, ada seseorang yang punya dendam sakit hati karena ditolak cintanya. Kemudian, karena dendam, dia merencanakan sebuah pembunuhan. Akhirnya, sang korban tidak pulang 2 hari 2 malam dan ditemukan jasadnya di bawah kolong jembatan. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih konsep fikih tentang pembunuhan? Untuk itu yang pertama, mari kita bahas dulu tentang definisi pembunuhan. Pengertian pembunuhan itu terbagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dilakukan menggunakan alat yang mematikan maupun alat yang tidak mematikan. Nah, dari definisi ini pasti muncul berbagai pertanyaan di benak kalian. Loh Bu, berarti kalau menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh, berarti ini masuk kategori pembunuhan ya Bu? Bu, kalau misalnya menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang tidak mematikan seperti bolpen misalnya, itu termasuk kategori pembunuhan ya Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, kita harus tahu dulu tentang macam-macam pembunuhan. Nah, macam-macam pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhul amdi. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, qatlul khoto'i. Sekarang kita urai satu-satu. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Apa itu pembunuhan sengaja? Yaitu pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan menggunakan alat yang mematikan. Jadi pembunuhannya dilakukan secara terencana, ada rencananya, kemudian alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang mematikan. Contohnya apa? Misalnya pisau, pistol, palu. Nah, contoh konkretnya misalnya, si Ahmad itu punya dendam sakit hati karena ditolak cintanya oleh si Intan. Nah, karena dia sakit hati, dia merencanakan strategi pembunuhan untuk menghilangkan nyawanya si Intan. Oh, besok itu Intan pulang sekolahnya jam 2. Saya harus membuntuti Intan dari belakang, nanti sekiranya sudah sampai tempat yang sepi, sudah tidak ada orang, maka Intan akan saya tusuk tepat di jantungnya sampai dia meninggal. Nah, pembunuhan seperti ini disebut dengan pembunuhan sengaja. Kenapa sengaja? Yang pertanyaan. Ahmad itu sudah merencanakan pembunuhannya. Yang kedua, Ahmad itu menggunakan alat yang mematikan. Dia menusuk Intan tepat di jantungnya menggunakan pisau misalnya. Nah, kemudian sekarang yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhul amdi. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang tidak mematikan. Contohnya apa? Contohnya misalnya
Rizky Andi di kelas itu tidur pada saat jam pelajarannya Bu Jihan. Bu Jihan sudah berkali-kali membangunkan, tapi si Rizky Andi tak kunjung bangun. Kemudian Bu Jihan ambil ballpoint dari saku, Bu Jihan melempar Rizky Andi menggunakan ballpoint. Dan ternyata setelah dilempar, Rizky Andi itu justru meninggal dunia. Nah, contoh seperti ini masuk contoh pembunuhan seperti sengaja. Alasannya yang pertama, Bu Jihan tidak ada niatan untuk membunuh. Niatnya adalah untuk membangunkan Rizky Andi. Kemudian yang kedua, alat yang Bu Jihan gunakan adalah alat yang tidak mematikan, yaitu bolpen. Umumnya orang itu kalau dilempar menggunakan ballpoint, itu orangnya tidak akan meninggal. Dilalah, ini Rizky Andi dilempar ballpoint, ini dilalah orangnya meninggal. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau qatlul khotoi. Pembunuhan tersalah ini, pembunuhan yang ketiga ini, itu terjadi karena adanya 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya, ada seseorang yang sedang berburu di hutan. Bidikannya sudah difokuskan, sudah tepat. Ternyata ketika ditembak itu ada orang yang lari di depannya. Nah, akhirnya orang yang lari di depannya itu yang terkena tembak, kemudian meninggal. Nah, ini contoh pembunuhan tersalah. Kemudian yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, akan tetapi orang tersebut tidak boleh dibunuh. Misalnya, membunuh seseorang yang ternyata itu adalah teman namun dianggap lawan. Misalnya, dalam sebuah peperangan, itu kan kita tidak boleh membunuh kawan. Nah, akan tetapi misalnya perangnya terjadi di malam hari, ketika gelap gulita. Dia bermaksud untuk membunuh lawan, tapi ternyata yang dibunuh, yang ditembak itu ternyata adalah kawannya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang tidak ada maksud jahat, akan tetapi akibat kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya, setelah hujan deras, si Ahmad itu menaiki pohon jambu. Nah, ranting pohonnya itu kan licin. Setelah menaiki pohon jambu, si Ahmad kepleset. Nah, di bawah pohon jambu itu ada si Siti. Ahmad nibani si Siti. Kemudian si Siti meninggal dunia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bu, kalau sudah melakukan pembunuhan, itu ada hukumannya apa tidak? Ada dendanya apa tidak? Tentu saja ada. Karena pembunuhan ini adalah perbuatan yang dilarang, tidak diperbolehkan dalam Islam. Tentu ada hukumannya. Dan masing-masing pembunuhan, ketiga-tiganya memiliki hukuman yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Qatlu amdin. Pembunuhan sengaja ini hukumannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, apabila tidak dimaafkan oleh pihak keluarga, maka hukumannya adalah diqisos. Qisos itu apa? Qisos itu adalah hukuman yang seimbang atau setimpal. Jadi kalau dia sudah menghilangkan nyawa orang lain, hukuman yang setimpal atau seimbang adalah nyawanya juga dihilangkan. Berarti kalau dia sudah membunuh orang lain, berarti qisosnya atau hukuman yang seimbang atau setimpal adalah juga dibunuh. Kemudian yang kedua, apabila pihak keluarga memaafkan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladzah. Apa itu diyat? Diyat itu adalah ganti rugi pembunuhan. Jadi orang yang membunuh harus memberikan sejumlah harta.
kepada korban atau keluarga korban. Nah, kalau pembunuhannya sengaja atau qatlul amdi, ini diatnya adalah diat mughaladhah. Dendanya itu denda yang besar. Berupa apa? Berupa 100 ekor unta. 100 ekor unta ini terdiri dari unta hiqqah sebanyak 30 ekor, unta jad'ah sebanyak 30 ekor, dan unta khilfah sebanyak 40 ekor. Unta hiqqah itu apa? Unta hiqqah adalah unta betina yang usianya 3-4 tahun. Kemudian unta jad'ah itu apa? Unta jad'ah adalah unta betina yang usianya 4-5 tahun. Kemudian unta khilfah itu unta apa? Unta khilfah adalah unta yang sedang hamil atau sedang mengandung. Kemudian cara membayarnya. Untuk pelaku pembunuhan sengaja atau qatlul amdi, ini harus membayar diat mughaladhah yang terdiri dari 100 ekor unta dan harus dibayar secara tunai. Artinya tidak boleh dicicil, tidak boleh diangsur, harus tunai. Kemudian setelah membayar diat, dia harus membayar atau menunaikan kafarah. Kafaroh itu apa? Kafaroh itu adalah denda yang harus dibayar karena orang tersebut sudah mengingkari ketentuan Allah atau mengingkari larangan Allah. Dan kafarot ini sebagai bentuk tanda taubatnya manusia kepada Allah. Kafarot pembunuhan itu apa, Bu? Kafarotnya ada 2. Yang pertama adalah memerdekakan budak muslim. Apabila tidak mampu untuk memerdekakan budak muslim, maka ada opsi yang kedua, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini adalah untuk pembunuhan sengaja atau qatlu amdin. Sekarang yang kedua, hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhu amdin. Hukumannya adalah harus membayar diat mughaladhah, akan tetapi boleh dicicil selama 3 tahun. Setiap tahun boleh mencicil 1/3. Jadi perbedaannya, kalau tadi pembunuhan sengaja atau qatlu amdin, apabila tidak dimaafkan harus membayar diat mughaladhah secara tunai. Kalau pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhu amdin, itu harus membayar diat mughaladhah, boleh dicicil selama 3 tahun dan setiap tahun 1/3. Setelah membayar diat mughaladhah juga harus menunaikan kafarah. Kafarahnya apa? Sama, yaitu yang pertama, memerdekakan budak muslim. Kalau tidak mampu, maka opsi yang kedua adalah menunaikan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian sekarang yang ketiga, pembunuhan tersalah. Untuk pelaku pembunuhan tersalah, diatnya adalah diat mukhaffafah. Dendanya adalah denda yang ringan. Denda yang ringan itu yang apa, Bu? Denda yang ringan itu adalah membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jad'ah, 20 ekor unta binta makhot, 20 ekor unta binta labun, dan 20 ekor unta ibna labun. Unta hiqqah adalah unta betina yang usianya 3-4 tahun. Unta jad'ah adalah unta betina yang usianya 4-5 tahun. Kemudian binta makhot adalah unta betina yang usianya 1 tahun. Kemudian binta labun, unta betina yang usianya 2 tahun. Kemudian ibna labun adalah unta jantan yang usianya 2 tahun. Lalu cara pembayarannya bagaimana, Bu?
Cara pembayarannya adalah boleh dicicil selama kurun waktu 3 tahun. Setiap tahun sepertiga. Nah, ini adalah hukuman atau diat bagi pelaku pembunuhan tersalah atau qatlul khata'i. Setelah membayar diat, seperti pembunuhan yang lain, dia harus menunaikan kafaroh. Kafarohnya apa? Yang pertama adalah memerdekakan budak muslim. Apabila tidak mampu, boleh memilih opsi yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini tadi adalah hukuman bagi pelaku tindak pembunuhan. Kemudian yang selanjutnya, Bu, kenapa di dalam Islam, di dalam fikih itu ada aturan tentang pembunuhan? Tentu semua itu ada hikmahnya. Adapun hikmah adanya larangan untuk melakukan pembunuhan adalah untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Kita bisa membayangkan, misalnya, dalam Islam itu tidak ada aturan tentang pembunuhan. Wah, bisa jadi orang itu akan membunuh secara semena-mena. Punya sakit hati sedikit, langsung saja dibunuh. Punya dendam sedikit, langsung saja membunuh. Nah, maka dari itu Islam mengatur dengan baik aturan tentang pembunuhan dan melarang adanya pembunuhan. Hikmahnya adalah untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Demikianlah materi tentang pembunuhan yang bisa Ibu sampaikan. Kita belajar bersama-sama, belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri bersama-sama dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.